Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore bagi yang menonton. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dan juga membahas mengenai simulasi sistem evaporator efek ganda yang terintegrasi oleh panas. Oke, sebelum kami mulai untuk presentasi dan juga menjelaskan apa itu simulasi sistem evaporator, izinkan kami untuk memperkenalkan di kelompok kami terlebih dahulu. Dari kelompok 5 yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Japandi Fakalwait selaku moderator. Yang kedua ada Amelia Permata Ayunda. Yang ketiga ada Etayaf Arasolihah. Keempat ada Khalid Mayana. Dan yang terakhir yang kelima ada Diana Febrianti Eka. Untuk sebab-sebab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada pendahuluan, ada pernyataan masalah, ketiga ada pengembangan model, dan yang keempat terakhir ada hasil dan juga diskusi. Mungkin untuk sebab pertama yang pendahuluan bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Next. Jadi di industri pulp dan kertas itu sebagian besar menggunakan proses craft untuk mengubah serpihan kayu menjadi pulp. Nah, proses craft itu terdiri dari sistem multiple effect evaporator atau MEE sebagai salah satu bagian utama. Model matematika sistem MEE telah digunakan, sistem MEE telah digunakan untuk menganalisis sistem yang kompleks sejak beberapa dekade terakhir. Terdapat pengembangan sistem MEE, yaitu mengembangkan model MEE berdasarkan perilaku dinamis dari sistem industri kertas. Menurut Hellowen dan kawan-kawannya, mengusulkan model pemrograman non-linear bilangan bulat campuran berdasarkan representasi waktu diskrit dan diterapkan pada sistem penguapan tipikal dalam industri gula dengan beberapa garis paralel, efek ganda, dan kinerja puluhan waktu. Sedangkan Bergava dan teman-temannya mengusulkan model menggunakan algoritma kaskade umum, di mana model evaporator diselesaikan berulang kali untuk mengatasi konfigurasi operasi yang berbeda dari sistem MEE. Nah, berdasarkan penelitian yang lain mengusulkan untuk menggunakan model matematika berbasis fenomena transportasi kompleks atau empiris untuk memprediksi koefisien perpindahan panas keseluruhan evaporator sebagai fungsi dari laju aliran cairan, konsentrasi cairan, sifat fisikotermal dari cairan, jenis evaporator yang digunakan, variasi sifat fisik, flashing, splitting, bleeding, kondensat, dan uap. Next. Berikut merupakan tabel diagram alir dari konsentrat uap. Next. Yang kedua ada pernyataan masalah. Jadi ini diambil dari pabrik di India, yaitu sistem MEE yang telah dipertimbangkan dalam pekerjaan ini itu ada 7 efek evaporator yang beroperasi. Secara skematis, sistem yang digunakan diperlihatkan pada gambar 1 di atas tadi, di mana 7 tangki flash yaitu PF1, PF2, PF3, SF1, SF2, SF3, dan SF4, yang dimana PF1 sampai PF3 adalah tangki flash kondensat primer, sedangkan SF1 hingga SF4 adalah tangki flash kondensat sekunder. Kondensat uap yang hidup dilambangkan sebagai kondensat primer, sedangkan aliran uap lain yang keluar dari efek peti uap 2-6 disebut sebagai kondensat sekunder. Tangki flash itu digunakan untuk menghasilkan suatu uap tambahan melalui flashing yang kemudian digunakan untuk meningkatkan penghematan uap secara keseluruhan dari evaporator 7 efek parameter. Dan dari tabel 1, di mana ditunjukkan bahwa suhu uap yang masuk ke efek 2 adalah 7 derajat Celcius, lebih panas daripada efek yang pertama. Distribusi uap yang tidak merata dari header ke efek ini mengarah ke 2 tekanan yang berbeda, dan ini adalah skenario aktual dalam industri, dan dengan demikian telah dianggap apa adanya. Oke, untuk pembahasan yang ketiga yakni pengembangan model matematika. Untuk pengembangan model sendiri dari 7 sistem evaporator ini pada umumnya digunakan untuk mengkonsentrasikan sebuah larutan. Nah, sebuah persamaan hukum untuk memprediksi sifat fisikotermal larutan dan kondensatnya itu dapat dituliskan sebagai persamaan di bawah. Ada 3 persamaan.
Terus untuk model matematika untuk sistem seperti ini itu didasarkan pada keseimbangan massa dan juga energi di sekitar setiap tangki evaporator. Sebenarnya untuk setiap efek ini memiliki dua persamaan, di mana satu persamaan untuk evaporator dan satunya lagi untuk sistem CHES. Untuk efek evaporator pertama dan yang ketiga pun itu sama demikian. Untuk persamaannya itu seperti dilihat di bawah. Untuk teman-teman bisa dilihat di bawah bagaimana untuk persamaan perhitungan model matematika untuk sistem 7 evaporator seperti ini. Jadi juga udah jelaskan pada gambar yang awal, pada gambar 1 itu menunjukkan bahwa efek ketiga sampai ke-7 uap yang dihasilkan akan digunakan kembali untuk evaporasi bersama dengan uap yang muncul dari efek sebelumnya, yakni pada efek 1 dan sampai 2. Nah, untuk yang efek keempat ini tentu saja untuk perhitungannya berbeda pada efek sebelumnya, karena pada efek keempat ini akan mengalami proses bersama dari uap 3A, yang dimana uap yang dihasilkan tadi dari proses flashing di flash tank itu akan digunakan kembali pada proses selanjutnya seperti itu. Jadi untuk persamaan efek keempat ini menggunakan sistem keseimbangan energi di mana sensible heat ditambah latent heat ditambah dengan latent heat of vapor steam itu sama dengan sensible heat of liquid di L4 dan juga ditambah dengan heat of vapor steam di V4. Nah, sedangkan untuk uap total yang dikeluarkan itu dilambangkan sebagai VF. Jadi untuk persamaan efek J itu dapat dituliskan seperti di bawah. Nah, J ini melambangkan efek dari 1 sampai ke 7. Maaf, J itu melambangkan efek dari 4 sampai 7. Untuk selebihnya itu sama dengan yang atas tadi, di mana LC plus 1 itu sama dengan F, CPC plus 1 juga sama dengan CPF, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk uap yang dihasilkan melalui flashing itu dapat dihitung berdasarkan keseimbangan material dan juga energi di sekitar flash tank yang ditentukan pada gambar 3. Nah, tadi juga disebut dengan V0, dan di mana V0 adalah jumlah kondensat steam yang masuk pada flash tank pada T3. Nah, aliran kondensat ini yang terikat pada flash tank itu diasumsikan sebagai uap jenuh, di mana suhu pada T3 itu dipilih karena uap yang dihasilkan akan digunakan dalam efek yang keempat. Lambang V0V ini merupakan jumlah uap yang menggunakan tangki flash pada suhu T3, dan juga V0L adalah sisa kondensat yang keluar menuju ke flash tank, yang dapat diekspresikan dengan persamaan di bawah, di mana ada persamaan dan di persamaan material balance di sekitar PF1 dan juga energi balance di sekitar PF1. Nah, ini tadi untuk persamaan yang tadi bisa diselesaikan dengan persamaan seperti yang terlihat di situ, di mana V0V itu sama dengan V0 dikalikan dengan 0 min H0L dibagi dengan HOV per H0L. Nah, sedangkan nilai H0 ini dapat dihitung pada suhu T0, di mana H0L dan juga H0V adalah untuk memprediksi suhu pada efek ketiga. Untuk selanjutnya yaitu hasil dari diskusi. Next. Sistem 7 efek evaporator dikembangkan dengan mempertimbangkan pemisahan uap dan flashing kondensat. Diperoleh dari beberapa literatur menunjukkan bahwa konsumsi uap dan penghematan ekonomi ditemukan 2.296 kg per detik dan 4.334. Untuk bagian palitik 1 yaitu sistem evaporator 7 efek dengan flashing kondensat. Kondensat yang keluar dari suatu efek di flash ke temperatur yang lebih rendah untuk memperoleh uap yang dapat digunakan sebagai media pemanas.
Berikut ini tabel 3 yang menunjukkan 7 efek sistem evaporator dengan kondensat flashing. Next. Tabel 3 tadi menunjukkan efek U dan L meningkat dari 1 ke 7. Namun, efek L berkurang dari efek 7 ke 1 lebih banyak uap yang dihasilkan, karena penguapan yang menyebabkan nilai konsentrasi X meningkat dari efek 7 ke 1. Tabel 3 tadi menunjukkan penguapan total untuk sistem ini adalah 9,79 kg per detik yang merupakan penjumlahan dari semua aliran uap di tabel 3. Sedangkan dalam kasus dasar terjadi penguapan 9,95 kg per S. Meskipun total evaporasi berkurang dengan flashing kondensat, itu diperoleh hanya dengan mengonsumsi 1,845 kg per detik yang merupakan 21,78% lebih sedikit dibandingkan untuk kasus dasar. Hal ini karena tersedianya tambahan 0,5923 kg per detik uap yang dihasilkan melalui flashing kondensat. Diamati dari tabel 3 tadi bahwa dengan mengonsumsi sejumlah uap dalam dua efek pertama, jumlah uap yang dihasilkan dalam efek pertama secara signifikan lebih tinggi dari yang dihasilkan di efek kedua. Pada efek ini, steam sebesar 0,9225 kg per S hanya digunakan untuk penguapan. Oleh karena itu, jumlah uap yang dihasilkan pada efek pertama karena flashing serta penguapan yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan efek yang kedua. Next. Mengenai optimalisasi jumlah tangki flash. Untuk mengoptimalkan jumlah tangki flash, model yang dikembangkan di sini diselesaikan dengan flashing kondensat menggunakan nomor yang berbeda dari flash tank. Mempertimbangkan 8 flash tangki model yang diselesaikan dengan mengkonsumsi 1,8387 kg per detik uap. Akibatnya, ekonomi uap akan meningkat 5,3198 yaitu 0,25% lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Untuk mengoptimalkan jumlah tangki flash, perlu untuk menghitung kontribusi masing-masing flash terhadap penguapan total yang disajikan pada gambar berikut. Gambar berikut mengenai kontribusi dari 7 tangki flash dari sistem efek evaporator. Next. Selanjutnya yaitu sistem evaporator 7 efek dengan blending uap. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu 4.2, sistem evaporator 7 efek dengan blending uap. Blending uap dilakukan untuk memanaskan cairan di dekat suhu efek sebelum masuk ke efek sehingga cairan dapat cepat mencapai suhu didih di dalam efek. Di kedua konfigurasi, 4 prapemanas ditempatkan di antara efek 3 dan 7. Gambar 5 ini membandingkan dua konfigurasi, yang menunjukkan bahwa konfigurasi 2 lebih baik daripada yang pertama, karena memberikan 1,21% lebih hemat uap. Peningkatan dalam ekonomi uap adalah karena untuk pemanfaatan tenaga penggerak yang tepat bersedia dengan aliran tekanan uap rendah atau panas laten tinggi. Next. Selanjutnya yaitu 4.3, sistem evaporator 7 efek dengan blending uap dan flashing. Di bagian ini, 7 sistem efek dipertimbangkan termasuk pemisahan uap, variasi sifat fisik, flashing kondensat bersama dengan blending uap. Untuk kasus ini, ditemukan bahwa konsumsi uap berkurang menjadi 1,8542 kg per second, dan penghematan uap meningkat menjadi 5,549. Selanjutnya, ekonomi uap beserta konsumsi uap dari sistem saat ini dibandingkan dengan sistem ditujukan oleh gambar dan kasus dasar. Ditemukan bahwa konsumsi uap sistem saat ini yaitu 21,29% dan 1,15% lebih rendah dibandingkan dengan kasus dasar.
Baik, selanjutnya yaitu sistem evaporator 7 efek dengan pemanasan awal cairan menggunakan sensible heat kondensat. Nah, pada bagian ini, cairan itu akan dipanaskan di dekat suhu efek sebelum masuk ke efek. Kalau di bagian 4.2 tadi, yaitu menggunakan bidding uap, pemanasan awal cairan ini dilakukan melalui uap yang masuk ke dalam efek tersebut menggunakan heat exchanger arus berlawanan, di mana kondensat yang keluar pada efek 1, 2, 3, dan 4 ini akan digunakan untuk memanaskan cairan yang berasal dari efek 4, 5, 6, dan 7. Nah, berdasarkan modifikasi ini, total penguapan dan konsumsi uap itu masing-masing sebesar 9,22 kg per second dan 1,676 kg per second. Serta penghematan uap itu diperkirakan sebesar 5,503. Sedangkan dengan penambahan pemanasan awal cairan menggunakan kondensat, konsumsi uap ini akan berkurang 31,22% dan penghematan akan meningkat hingga 23,77%. Konsumsi uap dalam sistem 18,3% lebih sedikit dan penghematannya itu 11,5% lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan sistem breeding steam biasa. Nah, alasan pengurangan konsumsi uap itu karena setelah pemanasan awal, cairan memasuki efek pada suhu efek dengan hanya digunakan untuk penguapan, alih-alih dimanfaatkan untuk sensible heating. Next. Selanjutnya yaitu sistem evaporator 7 efek dengan pemanasan awal cairan menggunakan sensible heat kondensat dan condensate flashing. Nah, penggunaan sistem ini itu dilakukan atas pertimbangan kondensat yang meninggalkan penukar panas setelah pemanasan awal pada suhu yang jauh lebih tinggi itu panasnya dapat dimanfaatkan melalui efek flashing yang dioperasikan pada suhu rendah. Nah, sistem 7 efek ini dimodifikasi untuk menggabungkan 5 tangki flash, PF1 hingga PF3 dapat dilihat pada gambar SF1 dan SF2 yang ditunjukkan pada gambar berikut. Dapat teman-teman lihat, dalam tangki ini kondensat uap hidup C01, C02, dan kondensat dari peti uap efek ketiga C1 sedang dilakukan proses flashing. Next. Nah, berdasarkan sistem efek ini diamati bahwa konsumsi uapnya itu sebanyak 1,583 kg per second dan penghematan uapnya itu meningkat menjadi 5,807. Penghematan uap, konsumsi uap, dan konsentrasi produk dari hasil sistem ini kemudian akan dilakukan perbandingan dengan kasus dasar, vapor bleeding, dan flashing. Nah, hasil perbandingannya itu disimpulkan bahwa dengan induksi pemanasan awal cairan menggunakan kondensat dan flashing dalam sistem, konsumsi uap itu mengalami pengurangan dan penghematan uap itu meningkat. Laju penguapan total itu ditemukan sebanyak 9,193 kg per second. Akan tetapi tingkat penguapannya itu 8% lebih rendah daripada kasus dasar. Dan penghematan uapnya itu meningkat hingga 23,77% dibandingkan kasus dasar. Selanjutnya diamati juga bahwa konsumsi uap dalam sistem ini itu 15,78% lebih sedikit dibandingkan dengan sistem vapor bleeding dan flashing. Next. Selanjutnya yaitu analisis pinch dari sistem 7 efek evaporator. Berdasarkan kekuatan pendorong yang sama serta penguapan yang sama di setiap efek, suhu dan konsentrasi masing-masing efek ini dilakukan prediksi. Menggunakan parameter yang sudah disebutkan tadi, sifat fisik dan nilai BPR itu dihitung. Untuk menerapkan analisis pinch ini, perlu asumsi bahwa nilai panas sensibel total yang dibutuhkan dalam sistem disediakan di luar efek. Dengan demikian, cairan yang memasuki efek itu pada suhu dingin dan berakibat bahwa penguapan itu hanya terjadi di dalam efek. Persamaan kemudian dimodifikasi sebagai cairan masuk dan keluar efek pada suhu yang sama, yaitu suhu efek ditambah BPR. Persamaan ini diselesaikan untuk mendapatkan nilai suhu, konsentrasi, serta uap yang baru. Analisis pinch ini dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi Aspen Pinch dan didapatkan grafik data next slide.
Nah, didapatkan grafik data seperti gambar 9 grafik tersebut, di mana didapatkan nilai bahwa konsumsi steam total itu sebanyak 1,753 kg per second yang memberikan penghematan steam sebesar 5,246, yang mana nilai ini 21,04% lebih banyak dibandingkan dengan kasus dasar. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 6 ini, nilai penghematan uap yang paling tinggi itu berada pada poin 6, yaitu sistem dengan menggunakan sistem evaporator 7 efek dengan menggunakan pemanasan awal cairan, menggunakan sensible heat kondensat dan kondensat pressing, di mana nilai penghematan uapnya itu sebanyak 5,807. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis ekonomi serta penghematan uap, dapat disimpulkan bahwa sistem 7 efek evaporator dapat berjalan secara efektif dengan 5 tangki flash, bukan 7. 2 jenis konfigurasi vapor blading yang berbeda dipertimbangkan dan juga dibandingkan. Terlihat bahwa penghematan sistem steam untuk konfigurasi 2 lebih besar daripada konfigurasi 1. Mempertimbangkan jumlah optimal tangki flash dan konfigurasi 2, sebuah sistem dirancang untuk meningkatkan penghematan uap sebesar 24,6% dan mengurangi konsumsi uap sebesar 21,3% dibandingkan dengan kasus dasar. Pemanasan cairan menggunakan panas sensibel kondensat berkontribusi besar terhadap konsumsi uap. Selain itu, menghasilkan jaringan MEA yang kurang kompleks dibandingkan dengan sistem lain. Mempertimbangkan flashing dan pemanasan awal cairan dengan kondensat, penghematan uap meningkat 23,77% dibandingkan dengan sistem sederhana. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan materi yang sudah menyampaikan dan sudah mempresentasikan materi ini. Mungkin dari kelompok 5 cukup itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.